Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Yuli Saputra. Saya mahasiswa kriminologi dari Universitas Islam Riau. Sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kriminologi terhadap penimbunan minyak solar, studi kasus pada Polsek Tampan, Pekanbaru. Dalam penelitian ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang latar belakang masalah dari penelitian saya ini. Bahan bakar minyak sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai perumpamaan untuk bahan bakar minyak tanah, solar, premium, pertama, biosolar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik untuk memenuhi kebutuhan pokoknya ataupun sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Kemudian, dalam penyaluran bahan bakar minyak atau BBM telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembinaan dan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak. Di Kota Pekanbaru dalam kasus berregister nomor 33-PID-B/2017-PN/PBR bahwa telah terjadi tindak pidana menyalahgunakan penyimpanan atau penimbunan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidikan pemerintah. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan permasalahan tentang penelitian tersebut, yaitu apakah penyebab terjadinya kasus penimbunan minyak solar di Kota Pekanbaru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat dari penelitian saya. Yang pertama, sebagai salah satu sumber informasi tentang kajian kriminologi terhadap pidana pengangkutan atau penyimpanan bahan bakar minyak solar tanpa izin. Kemudian, dalam penelitian ini saya mengambil studi kepustakaan, yaitu yang pertama mengenai tentang konsep kriminologi, yang kedua yaitu konsep kejahatan, kemudian yang ketiga konsep klasifikasi penjahat, dan yang keempat konsep penyebab kejahatan. Kemudian yang kelima upaya penanggulangan kejahatan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep teori dari penelitian saya. Yang pertama, di sini dalam penelitian tersebut saya mengambil teori tentang aktivitas rutin. Teori aktivitas rutin menunjukkan bahwa jika kita akan mempelajari kejahatan, maka kita harus mempertimbangkan 3 elemen yang dapat berpengaruh terhadap kemudahan munculnya kejahatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir yang berada pada posisi teratas, yaitu tentang tema saya, yaitu tentang analisis kriminologi terhadap penimbunan minyak solar, studi kasus pada Polsek Tampan, Kota Pekanbaru. Kemudian dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu motivated offender atau penjahat yang termotivasi. Yang kedua suitable target atau sasaran yang menarik. Dan yang ketiga the absence of culpable guardians, kondisi yang aman untuk melakukan kejahatan. Di sini saya membagi lagi tentang penjahat yang termotivasi. Penjahat yang termotivasi melakukan kejahatannya yaitu yang pertama karena adanya kerjasama, yang kedua mempunyai niat untuk mencuri, dan yang ketiga mempengaruhi hubungan dalam pergaulan. Kemudian pada poin yang kedua yaitu target atau sasaran yang menarik. Jauh dari kediaman yang pertama yang akan dilakukan ketika orang akan mencuri. Yang kedua, mudah untuk dibongkar. Dan selanjutnya saya masuk ke dalam poin ketiga tentang kondisi yang aman untuk melakukan kejahatan. Nah, di sini ketika seseorang akan mencuri atau melakukan kejahatan, maka hal yang akan dipantau oleh mereka yaitu yang pertama, tidak adanya pengawasan. Dan yang kedua,
tidak adanya indikasi kecurigaan atau prasangka masyarakat terhadap kegiatan yang akan dilakukannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Di sini saya membagi dua tentang metodologi penelitian. Yang pertama yaitu tentang tipe penelitian. Tipe penelitian yang saya ambil pada penelitian kali ini yaitu tentang penelitian yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambar atau menganalisa suatu penelitian, tetapi tidak untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang tidak ada pengamatan. Kemudian yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tampan, Panam, Kota Pekanbaru dikarenakan telah terjadi tindak pidana pengangkutan atau penyimpanan bahan bakar minyak solar. Karena dalam hal ini, tindak pidana ini memang sudah sangat meresahkan masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang informan dan key informan. Dalam penelitian kali ini, saya menemukan 3 bahan informasi atau orang yang bisa ditanyakan untuk mendapatkan informasi. Di sini saya mengangkat tiga bagian. Yang pertama, Kepala Bagian Perizinan PT Pertamina UP2 dengan jumlah 1 orang, dan saya menemukan informasi. Dan yang kedua, Kepala Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru, jumlah 1 orang. Dan yang ketiga, saya mendapatkan informasi dari pelaku dengan jumlah 3 orang. Di sini saya menotalkan informan yang saya dapatkan yaitu dari 5 orang pelaku dan juga saksi atau kepala pihak wewenang yang bertanggung jawab di sekitar tempat terjadinya penimbunan minyak solar tersebut. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah dalam penulisan atau penyampaian kata, saya selaku penulis minta maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.